Ya, mulai ya. Sesi kedua ini kita akan praktek ya. Nah, prakteknya itu ada di modul 0102 ya. Modul 0102. Di situ ada exercise 1 ya. Di situ ada exercise 1. Judulnya adalah loading a sample dataset and creating the feature metric and target metric ya. Memuat loading. Loading itu adalah memuat ya, memuat. Mana tadi? Memuat load ya. Memuat contoh dataset ya. Jadi dataset ini adalah istilah kalau kita punya data ya. Dataset. Set ini artinya himpunan ya, data itu data. Jadi dataset jadi istilah yang kita gunakan. Jadi himpunan data. Jadi bagaimana kita meload dataset ya and creating the feature metric. Feature ya. Feature itu nanti bisa dikatakan sebagai input ya. Input, metric itu berarti nanti ini sebenarnya pembahasan yang belum saya bahas ya. Target ini outputnya ya. Jadi langkah pertamanya adalah bagaimana kita meload dataset gitu ya. Oke, in this exercise we will be loading the house price prediction dataset ya. Dalam latihan ini kita akan memuat dataset ya. Dari mana? House price detection. Ini biasa digunakan di awal-awal. Into the pandas data frame. Nanti kita menggunakan library pandas. Oke, di sini ada informasi, ada 500, ada 5.000 ya. Ada 5.000 entry dan 6 fitur. Di sini dia bicaranya prediction itu namanya adalah regression ya, linear regression ya, linear regression. Di linear regression ini tidak ada output ya, dia hanya memprediksi harga. Outputnya itu continue, nanti kita lihat ya. Oke, maka yang pertama Anda lakukan adalah kita bisa menarik data secara online ya. Kalau kita bisa menarik data secara online, atau kita bisa nanti meload. Jadi pertama ini 10 menit Anda harus bisa melakukan 2 perintah di sini. Ya. Apa perintahnya? Yang pertama dataset atau pertama itu ini. Pertama itu adalah import dulu ya. Yang pertama itu adalah import dulu. Nih. Import Panda SPD ya. Caranya gimana, Pak? Silakan buka Windows-nya ya, silakan buka Windows-nya. Kemudian silahkan buka mana Windows saya. Ini Windows saya ya. Ini saya liatin pakai Windows. Nah, gimana caranya? Ini direkam kan? Oke. Rekam ya. Oke. Caranya gimana? Dibuka Windows-nya. Oke, kalau Anda pakai yang lain silahkan, pakai Linux, pakai Mac. Kemudian klik apa? Klik Start. Cari siapa? Cari Anaconda. Anaconda di sini, salah. Anaconda, kelihatan nggak? Cari yang ini ya, cari yang bundar di sini. Iya, saya salah pencet tadi ya. Klik Start, kemudian cari apa? Cari Anaconda di sini ya. Anaconda yang ini ya, yang hijau ini, klik Anacondanya. Ya, silakan lakukan. Sudah ya? Ya. Oke, ini saya ngerekam buat yang mau mengulang ya, atau yang oke. Muncul seperti ini ya. Muncul belum? Belum. Ya, saya pakai VirtualBox ya, pakai virtual machine. Agak sedikit lama. Ya. Muncul seperti kayak gini ya. Oke. Ya, ini Anacondanya lagi
lagi bangun ya. Ya, lagi run ya, lagi run. Oke, ini anakondanya. Anaconda itu hijau ya. Ya. Ada yang bermasalah dengan anaconda? Nah, ada kan? Coba ada yang bisa bantu dulu? Masalahnya di mana, Bu? Nggak mau kebuka anakondanya. Kalau anakondanya nggak kebuka, langsung aja masuk ke Jupyter Notebook-nya. Jadi klik di sini, ya, kemudian cari Jupyter Notebook. Nah ini nih, ada Jupyter Notebook. Diklik Jupyter Notebook-nya, Bu. Klik Jupyter Notebook-nya, nanti muncul seperti ini. Ya, jadi tujuan kita bukan ke Anaconda ya. Tujuan kita ke Jupyter Lab atau Jupyter Notebook. Jadi Jupyter Lab atau Jupyter Notebook adanya di Anaconda. Kita bisa buka dari Anaconda atau kita bisa buka pakai console Chrome ya. Command Chrome atau console. Oke. Nah, seperti ini. Ya, oke. Nah, ini pakai Jupyter Notebook ya. Nanti di Linux, di Ubuntu saya pakai yang Jupyter Lab ya. Ini ya, ini Jupyter Lab. Ya, oke. Belum pernah kan kita belajar gini ya? Belum ya. Ya, yang pertama harus dipahami adalah posisi dari, coba Anda lihat di sini. Oke. Ya. Mbak Putih udah kebuka Jupyter Notebook-nya? Belum. Jupyter Notebook-nya nggak ada. Oke, begini. Kalau di Jupyter Lab ya, ini si Anaconda-nya masih loading. Ya, ini Anaconda Navigator ya. Tampilan ini akan sama di Windows, akan sama di Linux ya. Sepertinya akan sama juga di Mac. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Ada Jupyter Lab, ada Jupyter Notebook ya. Ya, kita gunakan yang mana? Jupyter. Nah, tinggal diklik aja ya, launch seperti ini. Ya, nanti saya perlihatkan yang pakai Windows sama pakai Linux ya. Sebenarnya itu nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya. Sudah semua? Sudah siap? Oke, yang pertama harus dipahami adalah, ya tadi saya udah buka yang Jupyter Notebook-nya juga. Kalau Jupyter Notebook tampilannya seperti ini ya. Tapi kalau Jupyter Lab ya, tampilannya seperti ini ya. Nah, yang pertama yang perlu dipahami adalah lokasi root-nya dari Jupyter Lab atau Jupyter Notebook ya. Sebenarnya bisa kita atur ya. Oke, ini adalah Jupyter Lab. Nah, saya sengaja bikin yang Windows-nya juga ya, supaya bisa lihat persis sama yang Anda kerjakan gitu ya. Oke, silakan nih, sekarang lihat seperti ini. Ini Jupyter Lab-nya ya. Ya. Udah kebuka? Udah ya. Oke, ini tampilan dari Jupyter Notebook ya. Ini tampilan dari Jupyter Lab. Dulu Anda pernah pakai kan ya?
Apa? Struktur data apa pemrograman? Dulu logika sama siapa? Algoritma pemrograman. Masa ya? Saya lupa ya. Struktur data? Oh, berarti bisa lebih cepat ya kelas ini ya. Mas Oscar sudah pernah pakai ini kan? Oh, belum tuh. Archip sama siapa dulu? Ya, malam bukan sama saya ya. Ya, oke. Ya, yang perlu dipahami adalah di sini ada root namanya. Ini root ya. Root ini adalah posisi di mana direktori aktifnya. Ya. Sebenarnya ini bisa diatur dengan cara pakai command prompt, kita buka dari mana. Tapi kalau kita buka dari Anaconda, maka root-nya adalah, perhatikan ya, saya nggak ngulang lagi ya. Root-nya adalah, lihat posisi di sini, Anda buka Explorer-nya, ya. Anda buka Explorer, kemudian buka C ya, cari C, kemudian cari apa? User, cari user. Buka C, kemudian cari user. Nanti di user itu ada apa namanya user yang kita gunakan, ya. Ini saya gunakan namanya Abimi. Ini sebenarnya Abimiscat ya, tapi disingkat sama ini. Itu kalau Anda masing-masing beda-beda ya. Misalnya PC berapa gitu ya. Ya, silakan Anda buka di situ. Nah, lihat di sini isi dari foldernya itu akan sama dengan isi dari, oke, sama enggak? Sama ya. Nah, itu berarti root-nya di situ. Itu adalah root-nya. Jadi kalau saya bilang root, itu adalah C, user yang Anda gunakan. Itu namanya root. Dalam root kita bisa bikin folder lagi, kita bisa bikin folder lagi. Tapi kalau kita bicara root, itu adalah direktori yang sedang aktif. Saya bisa ngatur dimanapun aja. Kalau saya buka dari konsol, saya buka di command prompt, saya buka dimanapun itu nggak ada masalah. Ya, tapi kalau di sini defaultnya apa tadi? C, kemudian user yang digunakan. Itu namanya apa?